di sebuah kampung kecil di Jawa Barat. Di antara pepohonan hijau, tanah yang basah oleh embun, dan kehidupan masyarakat desa yang serba sederhana, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang politik Indonesia. Seorang anak yang tumbuh di tengah kesulitan, namun menapaki masa depan dengan keyakinan. Namanya Deddy Mulyadi. Perjalanan hidupnya bukan sekadar kisah seorang politisi, tetapi kisah seorang manusia biasa yang jatuh, bangun, belajar, dan berjuang. Kisah seorang anak desa yang mendidik dirinya sendiri, yang belajar dari alam, dari budaya Sunda, dan dari kehidupan rakyat kecil yang menjadi gurunya. Inilah Deddy Mulyadi, dari kampung menjadi pemimpin. Awal kehidupan. Kisah ini dimulai pada 11 April tahun 1971 di Kampung Sukadaya, Subang. Deddy adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya seorang prajurit, pekerja keras, tegas, sementara ibunya adalah sosok penyayang yang aktif dalam kegiatan sosial. Mereka hidup sederhana, kadang makan seadanya, kadang harus memilih mana kebutuhan yang lebih penting. Namun, di tengah kesederhanaan itu, ada ruang untuk cinta, kebersamaan, dan nilai-nilai hidup yang sangat kuat. Deddy kecil sudah terbiasa dengan kesulitan. Setiap pagi, ia membantu ibunya menggembala domba. Kadang menyusuri sungai kecil, melewati semak-semak. Sementara angin Subang meniup lembut rambutnya. Ia pernah berjualan gorengan, menjual beras, bahkan mengangkut barang. Uang hasil keringatnya dipakai untuk sekolah, atau sekadar membantu memenuhi kebutuhan rumah. Susah, iya, tapi ia tidak pernah mengeluh. Karena dari kecil ia tahu, hirup mah kudu rumasa, kudu bisa nampa, jeung kudu terus usaha. Sekolah, organisasi, dan benih kepemimpinan. Pada masa sekolah, Deddy bukan anak paling pintar di kelas, tapi ia selalu haus pengetahuan. Ia sering duduk paling depan, mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika beranjak remaja, ia masuk SMA Purwadadi. Disinilah jiwa kepemimpinannya mulai terlihat. Ia aktif di kegiatan OSIS, organisasi pemuda, kelompok budaya, dan diskusi-diskusi kecil. Satu hal yang menonjol, Deddy senang bicara, senang berdebat, senang mengemukakan pendapat. Bukan untuk pamer, tapi karena ia merasa harus menjadi suara untuk teman-temannya. Usai SMA, Deddy merantau ke Purwakarta. Ia kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Kuliah sambil bekerja, kadang menjadi buruh harian, kadang menjadi pengantar barang. Perjuangannya keras, namun justru dari sinilah ia mengenal dunia hukum, organisasi, dan politik. Pergaulannya semakin luas. Ia dekat dengan akademisi, aktivis, hingga komunitas kecil masyarakat. Benih kepemimpinan mulai tumbuh. Dan satu hal yang selalu ia bawa, nilai-nilai budaya Sunda, sopan santun, gotong royong, rasa hormat, dan kedekatan dengan alam. Langkah pertama di dunia politik. Tahun 1999 adalah tahun yang mengubah hidup Deddy. Reformasi membuka jalan bagi banyak tokoh muda. Deddy mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Purwakarta. Modalnya kecil. Popularitasnya tidak seberapa, tapi semangatnya besar sekali. Ia berkeliling kampung dari rumah ke rumah, menemui petani, nelayan, tukang ojek, pedagang kecil. Ia mendengarkan keluhan mereka satu persatu. Ia menawarkan solusi, bukan janji muluk, dan akhirnya ia terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta. Dari sini, dunia politik terbuka lebar. Di DPRD, ia dikenal kritis, vokal, dan berani. Ia sering mengajukan argumen-argumen yang membela masyarakat kecil. Kadang ia bentrok dengan sesama politisi, kadang ia disindir, kadang ia diremehkan. Namun ia tetap berdiri tegak, karena politik baginya bukan soal jabatan, tapi soal tanggung jawab. Menjadi wakil bupati. Tahun 2003, pada usia 32 tahun, Deddy mendapat kepercayaan besar. Ia terpilih menjadi wakil bupati Purwakarta. Usianya muda, terlalu muda menurut sebagian orang.
Tapi kedewasaan dan kedisiplinannya membuat ia cepat diakui. Sebagai wakil bupati, Dedi sering turun langsung ke lapangan. Ia menemui warga, meninjau infrastruktur, mempelajari persoalan daerah satu persatu. Hal ini membuatnya paham bahwa Purwakarta punya banyak potensi, tapi juga banyak masalah. Dari kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, sampai pengangguran. Dalam hatinya, ia mulai menyimpan mimpi. Mimpi untuk memimpin Purwakarta secara penuh, mengubahnya menjadi kabupaten yang maju dan berbudaya. Bupati Purwakarta 2008-2018. Dan mimpi itu menjadi kenyataan. Pada tahun 2008, Dedi mencalonkan diri sebagai bupati. Kampanyenya sangat berbeda. Ia tidak memakai gaya mewah, tidak tampil dengan bahasa politik rumit. Ia datang dengan kesederhanaan, membawa budaya Sunda sebagai identitas, dan membawa solusi nyata. Hasilnya, ia menang. Dedi dilantik sebagai Bupati Purwakarta dan menjadi sosok yang benar-benar mengubah kabupaten itu. Transformasi Purwakarta. Pada masa pemerintahannya, banyak sekali perubahan terjadi. Pembangunan taman kota dengan nuansa budaya Sunda, patung-patung cerita rakyat, revitalisasi Cikao, Waduk Jatiluhur, dan alun-alun. Program kebersihan Kang Pisman, pengembangan UMKM, kesejahteraan tenaga pendidik, pembangunan jalan desa, ruang wisata publik. Purwakarta yang dulu dianggap biasa saja, berubah menjadi kabupaten yang kaya identitas, bersih, dan teratur. Gaya kepemimpinan yang khas. Dedi sering turun ke desa-desa pada dini hari. Ia menyelesaikan masalah langsung di tempat. Ia menegur, membantu, mengadvokasi, dan memeriksa. Kadang caranya tegas, kadang membuat orang kaget, tapi banyak warga merasa dihargai karena ia hadir. Di saat pemimpin lain sering hanya hadir saat kampanye. Kontroversi. Setiap pemimpin besar punya kontroversi. Dedi juga mengalaminya. Cara tegasnya membuat sebagian kelompok tidak nyaman. Patung budaya Sunda sempat dianggap tidak sesuai oleh sebagian kalangan. Namun, Dedi tidak berhenti, karena baginya, budaya adalah jati diri. Jika budaya hilang, maka hilanglah ruh suatu masyarakat. Pindah dari Purwakarta ke kancah nasional. Setelah 2 periode menjadi bupati, Dedi naik ke tingkat nasional. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu ke-2019. Di Senayan, suaranya tetap sama vokal, kritis, dan membela rakyat kecil. Namun perjalanan politiknya tidak mulus. Ia keluar dari Partai Golkar, melanjutkan jalan baru di Partai Gerindra, dan mulai membangun jaringan politik yang lebih luas. Maju di Pilgub Jawa Barat dan menang. Tahun 2024 menjadi titik balik besar. Dedi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Kampanyenya sederhana namun kuat, tentang budaya, lingkungan, pendidikan, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Ia menyentuh hati masyarakat. Ia berbicara dengan bahasa mereka. Ia mendatangi kampung-kampung kecil yang jarang tersentuh. Dan hasilnya, ia menang besar. Dedi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat 2025-2030. Kebijakan awal yang kontroversial. Menjadi gubernur provinsi terbesar di Indonesia bukan hal mudah. Dedi menghadapi kritik, tantangan, bahkan protes. Beberapa kebijakannya dianggap terlalu keras. Sebagian masyarakat menolak, sebagian mendukung penuh. Tapi itulah politik, itulah kepemimpinan, dan itulah risiko menjadi pemimpin besar. Dedi menjalankan tugasnya dengan visi Jawa Barat sebagai provinsi berbudaya, sejahtera, dan harmonis dengan alam. Kehidupan pribadi, cinta, kehilangan, dan luka. Di balik panggung politik, ada kehidupan pribadi yang juga penuh warna. Dedi pernah menikah 2 kali, dan merasakan kebahagiaan, kemudian kehilangan. Ia mengalami perceraian yang menjadi sorotan publik, namun ia tetap menjadi ayah bagi ketiga anaknya. Tetap hadir,
tetap menyayangi, tetap bertanggung jawab. Kehidupan pribadinya mengajarkan bahwa pemimpin sekalipun hanyalah manusia. Ada luka, ada air mata, ada kesendirian. Filosofi hidup dan warisan. Apa yang membuat Deddy Mulyadi berbeda? Bukan jabatannya, bukan kekuasaannya, bukan popularitasnya. Yang membuatnya berbeda adalah cara memandang hidup. Bahwa manusia harus hidup bersahaja. Bahwa pemimpin harus dekat dengan rakyat. Bahwa budaya harus menjadi pondasi peradaban. Bahwa pembangunan harus selaras dengan alam. Bahwa setiap orang sekecil apapun punya martabat. Hari ini, nama Deddy Mulyadi adalah simbol keberanian, kerja keras, dan cinta pada budaya Sunda. Dari sebuah kampung kecil, ia menempuh perjalanan panjang, dan kini duduk sebagai pemimpin Jawa Barat. Kisahnya mengajarkan bahwa asal-usul tidak menentukan masa depan. Yang menentukan adalah tekad, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi. Inilah perjalanan seorang anak Subang yang mengukir namanya di panggung besar Indonesia. Inilah kisah Kang Deddy Mulyadi, sebuah kisah tentang perjuangan, keberanian, budaya, dan harapan. Sebuah kisah yang akan terus dikenang oleh banyak orang. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.